Banyak yang bilang kalau sebuah smartphone dengan skor Antutu tinggi dan performanya bisa diajak ngebut buat gaming, harganya pasti mahal. Eits, tapi ini dia bisa patahin pernyataan tersebut loh. Soalnya nih dia udah nyiapin beberapa smartphone 3 jutaan dan salah satunya ada yang punya skor Antutu hampir 500.000. Smartphone apa tuh? Mending kamu tonton sendiri deh sampai habis. Masuk di urutan yang pertama ada Samsung Galaxy A33 5G. Meskipun kita tahu kalau segmentasi Galaxy A series bukan untuk gaming atau adu pamer performa, tapi kamu nggak boleh ngeremehin apa yang dikasih dari smartphone ini. Sudah menggunakan chipset Exynos 1280 dan dipadukan dengan RAM 8GB, Samsung Galaxy A33 5G bisa menghasilkan skor Antutu hingga 375.021 poin. Secara umum, mungkin kamu bisa dapetin hasil skor ini di HP kelas 2 jutaan yang pakai chipset Helio G99, tapi kenyamanan yang ditawarkan Samsung Galaxy A33 5G ini nggak bisa kamu dapetin di kelas HP entry level loh. Mulai dari performa gamenya, waktu HP ini dipakai untuk main Apex Legends di settingan Ultra HD High, gameplaynya lancar banget guys, nggak ada kendala yang ngeganggu. Untuk frame rate-nya sendiri juga udah stabil di 30-40 fps. Terus pas dilanjutin untuk main League of Legends, Wild Rift, ternyata udah bisa buka settingan grafis hingga super high. Tapi sayangnya frame rate-nya baru bisa sampai 60 fps aja guys. Padahal smartphone-nya udah support refresh rate 90Hz. Cuma kamu gak usah kecewa gitu, soalnya frame rate 60 fps ini stabil banget kok. Kamu bisa cek spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A33 5G di scene berikut. Untuk di urutan yang selanjutnya bakalan diisi oleh Infinix Zero 20. Sebelum masuk ke inti bahasan, nih dia mau overview sedikit dulu ya. Dari luarannya, smartphone kelas 3 jutaan ini ternyata dilapisi pakai bahan metal. Tapi cuma di bagian frame-nya aja ya, karena untuk back cover-nya sendiri masih pakai bahan polikarbonat dengan finishing matte. Sudah menggunakan chipset Helio G99 dan dikombinasiin dengan RAM 8GB, Infinix Zero 20 berhasil menghasilkan skor Antutu 378.636 poin. Sebenarnya kau bisa banget sih dapetin skor yang mirip-mirip di Infinix Note 12 2023 dengan harga 2 jutaan. Tapi Infinix Zero 20 ini bisa ngasih kamu pengalaman gaming yang lebih nyaman. Kau bisa lihat ketika HP ini dipakai main PUBG Mobile di settingan HD High. Gameplaynya masih lancar banget. Untuk gyroscope-nya sendiri juga responsif kok. Kamu nggak akan nemuin delay-delay manja di smartphone ini. Terus pas HP ini dipakai untuk main Genshin Impact di settingan medium 60 fps, sebenarnya sih lancar-lancar aja. Meskipun kelihatan ada beberapa kali frame drop pas lagi nyerang musuh nih guys. Kamu bisa akalin dengan bermain di settingan low 60 fps atau lebih rendah supaya gameplaynya jadi nggak nge-lag. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Zero 20 ada di scene berikut. Di awal tahun lalu, Vivo telah merilis dua ponsel 5G di kelas harga menengah, yang salah satunya adalah Vivo T1 5G. Menggunakan embel-embel huruf T, HP ini emang sengaja dilabeli sebagai HP 5G yang ngebut gitu. Ibaratnya sih, ini kayak segmen gamingnya Vivo guys. Cuma karena sinyal 5G di Indonesia terbilang belum rata, ada hal lain gak sih yang bisa dikasih HP ini ke kita? Jawaban tersebut salah satunya ada di bagian performa guys. Sudah menggunakan chipset Dimensity 810, Vivo T1 5G mampu menghasilkan skor Antutu 386.621 poin. Biar performa HP-nya makin kelihatan gahar nih pas dipakai buat main PUBG Mobile, Vivo T1 5G mampu main di settingan maksimal HDR Ultra dengan cukup lancar. Terus pas dipakai main game Apex Legends, HP 5G dari Vivo 1 ini juga udah bisa main di settingan rata kanan guys. Walaupun grafisnya sempat keteteran, kamu masih bisa dengan nyaman main di settingan ini. Cuma kalau mau nggak ada kendala nih, dia menyarankan untuk main di settingan normal. Tapi ada satu nih yang harus kamu perhatiin price bungannya kalau dibandingin dengan Infinix Zero 20. Fitur fast charging di smartphone ini masih rendah banget. Cuma kamu gak usah khawatir karena baterai di Vivo T1 5G punya kapasitas yang lebih besar dari Infinix Zero 20. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari smartphone ini di scene berikut.
Kali ini Realme Narzo 50 5G hadir buat nyempurnain dan muasin hasrat visual kamu. Kalau kita bandingin dengan Realme Narzo 50A, jelas banget untuk urusan layar, HP yang satu ini bisa unggul. Soalnya nih, kerapatan PPI di layar Realme Narzo 50 5G udah 400 PPI. Sementara di Realme Narzo 50A masih 270 PPI. Hasil ini bakalan kelihatan banget kerapatan warnanya di game Genshin Impact yang emang butuh rendering gambarnya tuh besar banget guys. Dari segi visualnya aja udah menunjang banget, buat performanya juga nggak kalah cakep. Berkat kombinasi chipset Dimensity 900 dan memori 6/128GB-nya, HP ini udah mampu ngehasilin skor Antutu sampai 387.494 poin. Buat ngebuktiin seberapa kenceng performanya, pas HP ini dipakai buat gaming Apex Legends, ternyata udah mampu buka settingan grafis Ultra HD dan frame rate high. Sementara untuk di Genshin Impact sendiri, rasanya tuh juga aman banget guys kalau kamu main di settingan medium 30 fps. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme Narzo 50 5G ada di scene berikut. Masuk di urutan selanjutnya ada Realme 9 Pro. Untuk menemani chipsetnya yang menggunakan Qualcomm Snapdragon 695 5G, smartphone ini juga dipadukan dengan dua varian RAM, yaitu 6GB dan 8GB. Kalau kamu emang anaknya gamers banget nih, bisa ambil yang 8GB yang bakalan ditemani dengan internal storage 128GB. Untuk hasil skor Antutunya juga termasuk yang tinggi loh, yaitu 402.061 poin. Nah, buat ngebuktiin seberapa tangguhnya smartphone ini, pas dipakai main COD Mobile, ternyata udah bisa buka settingan frame rate max dengan settingan grafis very high. Untuk settingan max di frame rate-nya tuh penting banget ya, mengingat game ini sangat mengutamakan FPS. Ketika beralih ke Pokemon Unite dengan settingan default dari gamenya nih, hasilnya pun gak ada nge-lag sama sekali. Nah, buat menunjang pengalaman gamingnya, Realme 9 Pro juga melengkapi smartphone ini dengan refresh rate layar 120Hz dan kapasitas baterai 5000 mAh yang udah support 33W Dart Charge. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme 9 Pro ada di scene berikut. Next, selanjutnya diisi oleh Samsung Galaxy M33 5G. Dengan smartphone ini, kita bisa dapat chipset gahar, kamera mumpuni, baterai super awet, serta tampilan layar yang bisa diandelin kalau lagi gaming. Chipset gahar tersebut adalah Exynos 1280. Nah, kalau dipaduin dengan RAM 8GB-nya, smartphone ini bisa ngasih skor Antutu mencapai 409.251 poin loh. Buat kalian yang hobi main Apex Legends, nih dia jamin kamu bakal suka sama smartphone ini. Karena sudah bisa dimainkan di settingan grafis Ultra HD High dengan frame rate rata di kisaran 35-40 fps. Lalu untuk game sekelas Genshin Impact, Samsung Galaxy M33 5G jika dimainkan dengan settingan grafis tertinggi, namun dengan kualitas yang seadanya ya. Soalnya nih, pas dipakai di settingan tertingginya, HP ternyata masih belum mampu. Untuk menunjang performanya yang tangguh, Samsung Galaxy M33 5G juga dibekali kapasitas baterai 5000 mAh. Selain itu, fitur fast chargingnya juga udah 25W ya guys. Untuk ukuran smartphone Samsung, fitur fast charging ini udah termasuk yang tinggi loh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy M33 5G ada di scene berikut. Mana nih smartphone yang punya skor Antutunya hampir 500 ribuan? Sabaran dikit dong. Kamu bisa loh like, share, dan subscribe dulu channel YouTube Rahisbook supaya nggak ketinggalan informasi terbaru dari Nidia. Kayaknya Infinix nih rajanya Antutu ya guys. Soalnya di urutan terakhir diisi oleh Infinix Zero 5G. Meskipun ada embel-embel 5G-nya, tapi tidak mengurangi performa di HP yang satu ini loh. Pasalnya Hilmi pernah melakukan gaming test dengan produk ini untuk bermain Apex Legends dan Genshin Impact. Penasaran sama hasilnya? Sebelum masuk ke performa game, nih dia mau ngasih tahu dulu nih kalau Infinix Zero 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 900 dengan fabrikasi 6 nanometer dan dikombinasikan dengan satu varian RAM aja, yaitu 8GB. Walaupun masih banyak lagi faktor yang menentukan skor Antutunya, tapi nggak bisa dipungkiri. Dengan kombinasi tersebut, smartphone ini bisa menghasilkan skor 490.438 poin. Nah, untuk buktiin skornya yang tinggi, sekarang kita lihat deh seberapa tangguh HP ini melibas beberapa game. Pas dipakai untuk bermain Apex Legends, ternyata HP ini mampu bermain di settingan balance dengan frame rate balance. Kalau di custom, pengaturan grafis di HP ini pada saat bermain Apex Legends bisa dimainkan di settingan Ultra HD dengan frame rate high.
High. Lalu ketika digunakan untuk bermain Genshin Impact, settingan default untuk grafisnya terbuka di low 30 fps. Ketika di custom, Infinix Zero 5G bisa dipakai main di settingan highest 60 fps, yang hasilnya ternyata ada frame drop guys. Hal ini akibat dari suhunya yang meningkat ya para Subania. Kau bisa mengatasi dengan bermain di tempat yang lebih dingin atau menggunakan fan. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Zero 5G ada di scene berikut. Sekarang Nida izin pamit dulu ya. Ciao Bella!